Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Karolin, guru SMP Negeri 3 Tirto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini saya akan melakukan tahapan praobservasi pembelajaran bersama rekan sejawat saya, Ibu Santi Kustiani, yang mengajar mata pelajaran PKN di SMP Negeri 3 Tirto. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Olin. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Olin. Baik, alhamdulillah. Rencananya gini Bu, Ya. saya akan melakukan kunjungan kelas di kelasnya Bu Santi. Terima kasih sebelumnya ya Bu, karena saya sudah diberi kesempatan untuk hadir dan ikut melihat pembelajarannya Bu Santi. Sama-sama Bu Olin. Bu Santi, perlu saya sampaikan ke Bu Santi bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Bu Santi membuat rencana pengembangan. Tapi sebelumnya saya akan melakukan praobservasi dulu Bu terhadap pembelajaran yang Bu Santi laksanakan. Langsung aja ya Bu Santi. Ya Bu Olin, silahkan. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Santi. Yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Santi capai pada pembelajaran selanjutnya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu peserta didik atau murid-murid mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional. Itu Bu Olin. Oh iya, tujuan pembelajarannya menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional. Begitu ya Bu? Iya Bu Olin, benar. Nah, boleh diceritakan Bu bagaimana pembelajaran Bu Santi yang sebelumnya dan pengembangan apa yang Bu Santi rencanakan yang akan Bu Santi laksanakan pada pembelajaran selanjutnya Bu? Pada pembelajaran sebelumnya, saya itu banyak menerapkan metode ceramah, sehingga anak-anak itu kelihatannya pasif, kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan, sehingga pada pertemuan nanti saya ingin mengubahnya menjadi metode diskusi kelompok Ibu. Jadi agar nantinya anak-anak menjadi lebih aktif, lebih bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik. Jadi apa nih yang menjadikan Bu Santi menggunakan metode diskusi kelompoknya? Saya melihat akhir-akhir ini anak menjadi kurang pasif Bu. Mereka hanya mengandalkan 1-2 temannya yang pandai, mereka banyak yang diam saja di kelas, sehingga saya ingin mencoba menggunakan diskusi kelompok agar mereka lebih aktif dan berpartisipasi. Oh, oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pada pembelajaran sebelumnya Bu Santi menggunakan metode ceramah. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran tersebut adanya siswa yang kurang aktif dan pasif dalam pembelajaran, sehingga Bu Santi untuk kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode diskusi kelompok. Begitu ya Bu? Iya, betul Baik. sekali. Kemudian boleh diceritakan lebih lanjut nggak Bu, bagaimana pengelompokan Bu Santi pada pembelajaran nanti? Ya Bu Olin, dasar pengelompokan kelompok yang nantinya saya laksanakan itu berdasarkan hasil ulangan minggu kemarin. Ya. Jadi dari hasil ulangan siswa itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, di mana kelompoknya nanti homogen, tidak heterogen tetapi homogen. Para siswa di dalam satu kelompok mempunyai kemampuan yang sama, satu level, satu tingkatan, sehingga nanti akan mempermudah mereka dalam menerima materi yang saya sampaikan. Begitu Bu Olin. Oh, oke, baik Bu. Nah, pada saat membuat rencana pengembangan tersebut, Bu Santi melibatkan siapa lagi Bu? Rencananya dalam membuat perencanaan, saya akan melibatkan rekan sejawat yaitu Bu Dian Akmalia yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 789. Saya ingin meminta masukan beliau mengenai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, sehingga nantinya saya harapkan hasil dari pembelajaran saya bisa maksimal. Begitu Bu Dian Karolin. Baik, berarti persiapannya luar biasa. Ibu sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Harapannya ada perbaikan dalam kegiatan pembelajaran ya Bu? Iya Bu Dian Karolin. Oke.
Nah, rencananya kapan Ibu Santi akan melaksanakan pembelajaran tersebut, Bu? Saya soalnya tertarik, ingin sekali mengamati pembelajaran Ibu. Bu Olin bisa ikut pelajaran saya nanti hari Rabu ya Ibu ya. Hari Insya Allah Rabu ini ya. berarti? Iya. Ya, iya, Ya, oke. Ibu. Oh ya, jadi nanti saya bisa ikut pembelajaran Ibu di hari Rabu, dan nanti saya bisa mengamati di sana. Semoga kegiatan pembelajarannya lancar dan tujuan pembelajarannya tercapai ya, Bu. Amin, amin. Semoga saja Bu Olin. Oke, kalau begitu sampai jumpa di hari Rabu, Bu Santi. Iya Bu Olin. Oke, baiklah saya tutup percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini, Bu Santi akan memberikan materi tentang bab 5. Ya, di sini dituliskan jati diri bangsa dan budaya nasional. Kita nanti akan belajar itu. Ya, di bab 5 kita akan belajar itu karena ini materi awal. Minggu kemarin kita terakhir tentang Sumpah Pemuda dan Budi Utomo. Sekarang kita masuk bab baru. Otomatis kalian nanti akan belajar hal baru lagi. 3 dasar sampai setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya, apa hubungannya dengan materi hari ini? Kita ingat lagi kata-kata di dalam lagu itu dari Sabang sampai Merauke, dijajah pulau-pulau. Tadi diilustrasikan ada gambarnya, ada animasinya, ada kartun berpakaian, ada yang berpakaian ada Jawa, Sumatera, Sulawesi, ya, itu merupakan contoh pencerminan budaya. Ya, tujuannya ada dua pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melihat tayangan video tentang keragaman budaya, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai luhur budaya. Yang kedua, nanti setelah tanya jawab, kalian mengadakan tanya jawab dengan Bu Santi, studi literasi, nanti kalian tak bagikan bahan ajar dan diskusi kelompok. Peserta didik masih menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan. Ya. Musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum, terutama bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Teman-teman, jangan lupa untuk Budaya Indonesia. Ya, ini ada dua video yang bisa disiapkan. Kelompok 1, Bu Santi kasih bahan ajar 1 dan LKPD-nya, ya, yang nanti kalian akan isi. Salah satu menjadi notulennya. Kelompok 2, sini. Oke, sini kepala. Ini juga LKPD-nya. Oke.
3. Tapi merupakan pendapat dari semua kelompok. Ya boleh. Dan ditulis kemudian pakai bentuk apa? Cari lagi lutz. Nanti kalau sudah selesai semua kelompok maju ke depan, ya satu kelompok yang membacakan satu, yang lain menemani. Ya, nanti kalau terlebih dahulu kalian minta teman kalian yang tidak cukup untuk membacakan di depan. Kalian menemani yang lain. Kelompok 2 siapa yang nanti yang mau membacakan hasil. Kelompok 1 siapa nanti yang mau membacakan hasilnya. Kelompok 3 juga seperti itu. Temannya lainnya menemani. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompoknya Mbak Nojana. Ya, silakan. Semuanya maju ke depan. Yang baca 1 lainnya menemani. Biar tidak sendirian. Yang lainnya kelompok lain mendengarkan. Dengarkan ya. Sini aja sini. Ya, sini. Ya, sini. Oke. Anda sama, Anda sini. Anda tengah sama sini tengah. Didengarkan. Satu ada lagu, makanan, tarian, upacara. Ada 4. 4 apa 5? Ada 5. Ada 5 budaya, ada 5 macam budaya, ada 5 adat yang disampaikan oleh kelompok 1 dari Pulau Sumatera. Adakah yang tanya dari kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Benar. Oke, kalau seperti itu, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Besok kelompok ada yang bertanya ketika kelompok lain presentasi.
Santi ingin kalian itu tahu budaya nasional. Karena dengan kalian tahu budaya nasional, bisa kalian melestarikannya. Kemudian untuk refleksi sebentar, apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini? Senang? Dapat pengetahuan baru? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diserap oleh kalian. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Santi sebelum kita akhiri, Bu Santi punya satu tugas individu. 5 tugas individu, tulis nama dan kelas. Ada 10 pernyataan. 10 pernyataan dicetak kalimat ini benar atau salah. Udah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di kemudian atau tidak. Selamat yang akan sebenarnya kalian pembelajaran ini apakah 5 menit selesai, tulis nama, kelas dan centang benar atau salah. Nih, ya silakan. Dapat banyak Tulis nama. 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya yang sama. Betul apa salah? Salah. Generasi muda harus bisa melestarikan budaya daerah. Nah, rumah Gadang berasal dari Aceh. Yang tugas saya untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila di semester ini pada bab 5, materi awal di bab 5. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan suasana yang lebih ceria lagi walaupun di jam terakhir, tetapi tetap semangat, gitu ya. Kita sebelum kita akhiri kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya selaku PP Angkatan 9 pendamping dari CGP Bu Dian Karolin di SMP 3 Tirto. Di sini di kegiatan PI 5 ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan di coach Bu Dian Karolin dan sebagai coachnya Bu Santi Kustiani. Di sini akan menggunakan prinsip coaching. Dari ini kami persilahkan kepada Bu Olin untuk bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Persilahkan. Terima kasih Bu. Bu Santi, terima kasih ya Bu waktunya. Sama-sama Bu Olin. Baik, kita akan diskusi coaching dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin ya Bu. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Santi sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret kemarin ya Bu. Iya Bu Olin, terima kasih sama-sama. Oke. Ada beberapa pertanyaan dalam kegiatan coaching hari ini ya Bu. Ya. Baik, menurut Bu Santi dari hasil kegiatan pembelajaran kemarin, apa ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu terlaksana dengan baik atau tidak Bu? Terima kasih Bu Olin. Oke. Alhamdulillah menurut saya pembelajaran kemarin pada hari Rabu itu secara umum sudah berjalan lancar. Yeah. Anak-anak banyak yang sudah aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok dan bisa mempresentasikan hasil kelompok mereka. Begitu Bu Olin. Oh iya. Alhamdulillah berarti tujuan pembelajaran tercapai begitu ya Bu ya. Dan anak-anak tanpa aktif
saya mengamati dari kegiatan pembelajaran yang sudah Iya. Ibu lakukan. Namun Bu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, adakah kendala yang Bu Santi hadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Menurut saya kendala pasti ada, Bu. Saya kemarin melaksanakan pembelajaran tanggal 6 Maret itu secara umum anak-anak sudah aktif, tetapi masih ada 1-2 anak yang kurang fokus dan kurang aktif, Bu. Ya. Khususnya ketika mereka melaksanakan diskusi kelompok dan waktu presentasi di depan kelas. Ketika diskusi kelompok mereka itu banyak yang kurang fokus, mereka tampak bingung, ada yang masih bingung apa yang harus saya lakukan. Padahal di awal saya sudah memberikan penjelasan apa yang harus mereka lakukan di dalam kelompok, dan mereka sudah diberi peran masing-masing. Sebenarnya seperti itu, cuma karena mungkin kurang memperhatikan penjelasan saya, jadi mereka ada yang masih bingung, yang menyebabkan mereka diam atau kurang berpartisipasi gitu, Bu. Masih ada 1-2 anak yang seperti itu. Baik, jadi walaupun Bu Santi sudah berusaha mengantisipasi dengan cara memberikan tugas kepada masing-masing kelompok, tugas berdasarkan personil yang harus dilakukan, tetapi ada beberapa siswa tetap yang kurang aktif. Iya. Kira-kira faktor apa ya Bu yang membuat mereka itu kurang aktif? Selain tadi Bu Santi sudah menyampaikan mungkin karena kurang fokus Iya. begitu. Menurut Ibu faktor apa? Menurut saya faktor yang bisa mendasari itu karena kurangnya bahan-bahan yang mereka punya. Padahal sebelum pembelajaran saya sudah memberikan penjelasan apa yang harus mereka bawa ketika diskusi kelompok. Mayoritas membawa bahan-bahan apa yang harus mereka diskusikan, tetapi itu 1-2 anak itu berarti mereka tidak membawa handphone sebagai salah satu sumber belajar, kemudian tidak membawa buku paket ketika diskusi sehingga mereka tampak bingung mau apa. Ketika saya tanya, mereka bilangnya lupa atau HP-nya tidak ada kuota. Jadi mereka kesulitan sendiri untuk mencari materi-materi yang ada di dalam pelajaran itu, Bu. Seperti itu. Jadi sarana prasarana yang masih belum dilengkapi oleh siswa tersebut. Iya. Saat Bu Santi menyadari bahwa anak-anak tersebut tidak membawa sarana prasarana yang sudah Bu Santi informasikan sebelumnya, lalu antisipasi apa Bu di dalam kelas yang Ibu lakukan agar anak-anak tersebut tetap memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan? Ketika saya melihat hal itu, saya memberikan bahan ajar. Ya, saya memberikan bahan ajar sederhana bagi setiap kelompok. Saya membagikan kepada mereka satu kelompok 2 bahan ajar dengan alasan agar mereka itu menjadi tambahan materi. Tambahan materi itu antisipasi yang saya lakukan, sehingga apabila di dalam kelompok itu bahan ajarnya kurang atau materinya kurang, mereka bisa ditambahi dari itu, Bu. Itu antisipasinya, walaupun saya sudah meminta mereka untuk membawa bahan-bahan materi yang dibutuhkan. Itu sebagai antisipasi saya. Baik, berarti untuk pembelajaran saat itu Bu Santi langsung menyiapkan bahan ajar yang udah disiapkan agar anak juga tidak mengalami kesulitan ya Bu saat mereka membutuhkan sumber belajar begitu. Kemudian rencana Ibu ke depannya apa yang mau Ibu lakukan agar pembelajaran ini bisa lebih baik lagi, Bu? Berdasarkan pengalaman kemarin ketika saya di dalam kelas, berarti untuk ke depannya saya harus lebih mempersiapkan sumber belajar yang bervariatif, yang tidak hanya bisa didapatkan oleh murid, tetapi juga bisa disiapkan oleh guru. Sehingga ketika anak kesulitan, ketika anak tidak bisa mendapatkan bahan ajar dari rumah atau dari perpustakaan, saya selaku guru bisa menyiapkan. Sehingga nantinya kegiatan pembelajaran, terutama ketika waktunya diskusi kelompok, mereka siap, punya bahan ajar yang bisa didiskusikan, sehingga nanti hasil pembelajarannya bisa maksimal. Oke, Bu, luar biasa Ibu sudah berusaha mengantisipasi agar kegiatan pembelajaran berikutnya lebih baik.
Kemudian saat Ibu merencanakan kegiatan tersebut agar lebih baik, Ibu sering tidak Bu berkomunikasi dengan pihak lain dalam arti hal-hal yang dapat Ibu pelajari dari kolaborasi tersebut? Tentu saja saya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya banyak bertanya, saya banyak meminta masukan, meminta pendapat, terutama tentang materi yang saya ajarkan, media, atau mungkin strategi pembelajaran yang mungkin cocok untuk pembelajaran di kelas saya. Saya tidak malu untuk bertanya apabila saya kurang paham atau kurang mengerti tentang sumber belajar atau media yang harus saya siapkan. Jadi saya selalu bertanya, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, baik, luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan ke saya, bahwa segala sesuatunya akan Bu Santi siapkan, berusaha berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Kemudian mau mulai kapan Bu rencana ini dilakukan? Berdasarkan pengalaman kemarin sebagai bahan evaluasi, ini dalam waktu 1 minggu, saya akan mulai merefleksi diri saya sendiri, kemudian memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Insya Allah nanti kemungkinan minggu depan Ibu mulai saya laksanakan. Dalam waktu seminggu ini saya gunakan untuk mengevaluasi apa yang kurang dari pembelajaran saya minggu kemarin. Begitu Ibu. Insya Allah minggu depan. Luar biasa, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik Bu Amin. Santi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Santi atas Sama-sama. waktunya. Baik, cukup Ibu kegiatannya. Ya, terima kasih pada Bu Olin dan Bu Santi. Kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, dan di sini Bu Olin sebagai coach juga sudah melaksanakan prinsip coaching ya. Yang pertama yaitu dengan kemitraan. Tadi yang menyampaikan tujuan pembelajaran juga dari Bu Santi. Kemudian ada di sini Bu Olin juga tidak memberikan saran atau solusi, jawaban yang diberikan oleh Bu Santi sendiri. Kemudian menggunakan proses kreativitas ya, proses kreativitas Bu Santi sendiri yang tadi yang mengembangkan apa sih dari kekurangan tersebut. Dan kemudian di sini juga sudah memaksimalkan ya, Bu Olin sudah memaksimalkan potensi dari Bu Santi sendiri, apa yang perlu dikembangkan, dan Bu Santi sudah menyampaikan tadi ya, akan melaksanakan. Sebelum dilaksanakan Bu Santi melakukan refleksi dulu ya untuk pembelajaran ini. Nah, demikian untuk kegiatan pasca observasi di PI 5 ini dari saya selaku PP mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.